Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di kota Palembang ludes terbakar. Tak terima sang kakak ipar dimarahi orang lain, seorang pria di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur bunuh tetangga. Desa Sungai Somor menjadi sentra tempat pembuatan terasi khas Ogan, Komering Ilir. Lima rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di kota Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat melahap bangunan yang umumnya terbuat dari papan tersebut. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Jalan DI Panjaitan, lorong Masjid Jamik, Pelaju, Palembang pada Minggu pagi. Belasan anggota pemadam kebakaran bersama warga berupaya untuk memadamkan api. Namun banyaknya rumah warga yang terbuat dari papan membuat api sulit untuk dijinakkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan sedikitnya 5 rumah warga. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi oleh pemiliknya. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Pas keluar tuh api sudah besar, udah besar tinggi. Nah yang rumah di sebelahnya tuh yang habis itu total barang-barangnya tidak baca lagi keluar. Kalau sudah dikelilingi, ya motor habis, motor beda tak keluar. Jadilah dimakan api galon. Api dari mana Bang? Dari rumah kosong ini. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Rumahnya dempet, kosong ini galon ini. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan narkoba 20 kg sabu-sabu asal Malaysia. Untuk mengelabui petugas, sabu-sabu dikemas dalam bungkusan teh Cina yang disimpan di dalam sebuah tas ransel. Petugas menduga para tersangka telah lama menjadi bagian jaringan narkoba internasional. Berkedok teh asal Tiongkok, inilah barang bukti 20 kg yang disita Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti narkoba senilai hampir 20 miliar rupiah ini berasal dari negara Malaysia. Rencananya sabu-sabu akan diselundupkan dan diedarkan ke wilayah Sumatera Selatan. Bersama barang bukti sabu-sabu, petugas juga menangkap 5 orang tersangka yang berperan sebagai kurir pada Jumat siang pekan lalu. Para tersangka diringkus saat melintas dengan kendaraannya di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Banyuasin. Narkoba yang dikirim melalui Pekanbaru, Provinsi Riau itu akan diserahkan ke seorang bandar bernama Andi. Di sini. Yang ini kan 115 kemarin ya, yang terungkap aja ya. Kemudian yang 2 kg kemarin ya, 5 kg oleh Polresta kan. Kemudian berapa 300 gram ya, yang oleh kita di Pali ya, yang jaringan Merpali, yang ini 20 kg. Itu semua melewati dari Pekanbaru. Ya, kira-kira situ. Selain narkoba, petugas juga menyita kendaraan yang dipergunakan para tersangka. Petugas menduga para tersangka telah lama menjadi bagian jaringan narkoba internasional. Atas perbuatannya, kelimanya dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Apakah di dapur Anda ada bumbu penyedap, yaitu terasi? Saya ajak Anda nih untuk berkunjung ke tempat pembuatan terasi khas Ogan, Komering Ilir. Warga di desa Sungai Somor telah turun-temurun membuat terasi tradisional. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bumbu penyedap terasi, salah satu rasa penyedap yang banyak dicari untuk olahan makanan.
Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal, menjadi salah satu tempat penghasil terasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terasi terbuat dari olahan udang rebon yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Udang yang telah dicampur dengan garam lalu ditumbuk sampai halus menggunakan alat tradisional berupa lesung. Usaha rumahan ini telah digeluti warga Desa Somor secara turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Para pembuat terasi ini sebagian besar adalah perempuan, salah satunya adalah Demi. Dalam satu hari, Demi mampu memproduksi 5 hingga 10 kg terasi. Gimana Bu hari ini buat bikin terasi? Oh ini bikin hari ini sekitar 5 kilo hari ini. Kalau seharinya bisa dapat berapa kilo bikin terasi? Seharinya mungkin dapat 10 kilo satu harinya, kadang 5 kilo, belum tentu dapatnya. Oh, untuk proses penjualannya gimana Bu? Apa ada orang pengambil ke sini apa kita bawa ke Palembang? Oh kita yang bawa ke Palembang. Bagi masyarakat Desa Somor, terasi merupakan salah satu produk unggulan yang ada di desa mereka. Warga masih mempertahankan pembuatan terasi ini dengan cara tradisional menggunakan lesung yang terbuat dari kayu. Tanya sekitar 20 sampai 25.000 per kilo. Apabila saat musim ombak besar itu harga berkisar paling tinggi mencapai 35.000 per kilo. Itu pun belum di packing kemasan seperti ini. Nah, ini yang sudah dikemas. Kalau ini belum dikemas. Ya. Harga terasi sendiri bergantung dari hasil tangkapan udang nelayan. Jika hasil tangkapan nelayan berlimpah, terasi tanpa kemasan dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan terasi kemasan dijual dengan harga Rp80.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Terasi dipasarkan ke Kota Kayu Agung dan Kota Palembang. Para pengusaha terasi berharap produk mereka dapat dikenal dan menyebar ke seluruh daerah di tanah air. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bakti religi menjadi kegiatan Polda Sumatera Selatan dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Bayangkara, Saudara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan tali silaturahim antara polisi dengan para tokoh agama sebagai simbol toleransi umat beragama. Sejumlah anggota Polri dan Polda Sumatera Selatan menggelar bakti religi di Kota Palembang. Salah satunya di Masjid Kiai Muara Ogan, Kertapati. Setiap sudut masjid dibersihkan dan dibenahi. Kegiatan bakti religi juga digelar di Museum Al-Quran Al-Akbar Gandus. Sejumlah anggota kepolisian membersihkan halaman masjid dengan menyapu bersih dan merapikan setiap perangkat halaman masjid. Kegiatan yang diadakan selama 2 hari ini mendapat sambutan positif dari pengurus kedua tempat bersejarah itu. Alhamdulillah yang dibantu dari acara RI 77 ini pengecekan gapura, pengecekan atap masjid, udah itu untuk AC 2 buah dan alhamdulillah juga untuk kurban 1 sapi. Luar biasa dari bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia dengan adanya kerja bakti ini secara langsung telah membantu kebersihan kita dan menjaga kekompakan kita sesama anak bangsa, Pak, yang luar biasa. Ya kalau bisa seperti ini, Pak, kalau bisa 1 bulan sekali, alhamdulillah ini kan. Nah ini memang indikasi Polri luar biasa, Pak. Ya sudah sekitar jam 6:30 sudah ada kegiatan pembicaraan bersama kita di Bait Al-Quran Al-Akbar ini. Kami sebagai pengurus Quran sangat berterima kasih khususnya dengan Bapak Kapolsek Gandus dengan menerapkan teman-temannya untuk kerja bakti di pagi hari ini. Bakti religi kali ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat saat beribadah maupun berkunjung. Ini kaitannya dengan bakti religi dalam rangka revitalisasi situs agama dan budaya. Jadi di Palembang terdapat 2 tempat yang kita laksanakan revitalisasi, antara lain yang pertama Masjid Kiai Merogan, yang kedua adalah Museum Al-Quran yang terletak di Gandus.
Kegiatan yang digelar Polda Sumatera Selatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 di Kota Palembang. Diharapkan melalui kegiatan ini akan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat beragama serta mendukung kelancaran ibadah khususnya warga di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Medi Hairi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.